Mesin waktu. Ingin kulit lembab sepertiku? Donut Ranger, kau tidak akan bisa menang melawanku. Astaga, Brad selalu muncul di TV. Tempat cukur terbaik di Bakery Town adalah Brad Barbershop. Tuan Brad bersamaku hari ini. Brad lagi, menyebalkan. Tuan Brad, impian masa kecilmu adalah menjadi tukang cukur, benar? Tentu saja. Menurut ibuku benar, aku dilahirkan dengan gunting di satu tangan dan sisir di tangan yang lainnya. Ya, begitulah. Brad itu dilahirkan untuk membuatku jengkel. Bukan itu saja, kau mengerti? Aku mulai menata rambut saat berusia 3 tahun. Orang tuaku menentang impianku dan buang semua guntingku. Tapi saat tubuhku membawa kembali guntingku, mereka memutuskan untuk mendukungku. Wow, bahkan surga pun mendukungmu. Itu benar. Aku harus memberi pelajaran padanya dan buat dia sadar akan posisinya. Benar, itu dia. Aku akan pakai mesin waktu dan kembali ke masa lalu untuk hancurkan impian masa kecilnya. Tidak ada yang lebih mengasihkan daripada menghancurkan impian seorang anak kecil. Akhirnya selesai juga. Mahakaryaku, mesin waktu. Dengan ini aku bisa mengalahkan roti. Aku datang, anak. Jadi, haruskah aku kembali ke 30 tahun? Ya. Apa aku sudah sampai? Oh, bau apa ini? Kenapa ada sampah di mana-mana? Benar, tempat ini dulunya adalah tempat sampah. Artinya aku benar-benar ada di masa lalu. Aku jenius. Benar-benar payah. Hah? Kembali! Kalau bisa. Sepertinya aku pernah lihat anak-anak itu. Ada arena sepatu roda baru. Aku nongkrong di diskotik malam ini. Wah. Wow, film-film ini sudah sangat tua. Apa? Apa? Dia mirip sekali dengan Brad. Permisi, nak. Siapa namamu? Aku Brad Pitt. Aku sudah bertemu dengan Brad. Segalanya berjalan sangat lancar. Jadi impianmu menjadi tukang cukur? Tidak. Apa? Kenapa aku harus jadi tukang cukur? Penghasilannya kecil dan membosankan. Sama seperti paham burger. Aku akan menjadi bintang film, menghasilkan banyak uang, dan jadi sangat-sangat populer. Kau bilang kau lahir dengan gunting di satu tangan dan sisir di tangan lainnya. Apa Bapak tidak lihat? Brad masa dilahirkan dengan gunting dan sisir? Brad, filmnya sebentar lagi dimulai. Kau bicara dengan siapa? Aku bicara... Kemana dia? Ayolah, kita nonton filmnya sekarang. Baik, Ayah. Asik! Sebenarnya ada apa dengan Brad? Aku pikir impian masa kecilnya adalah menjadi tukang cukur. Ternyata itu bohong. Sepertinya anak itu terlalu kecil. Ayo kita lihat Brad sebagai pemuda. Aku harap aku tiba di waktu yang tepat. Itu Sweet Bun Barbershop. Apa Brad belum mewarisi tokonya ya? Brad! Kenapa kau beli buah yang busuk dan rusak seperti ini? Maaf, tapi harganya jauh lebih murah. Sudah aku bilang kita hanya menggunakan bahan-bahan premium. Wah, sepertinya Brad muda tidak ahli dalam pekerjaannya. Aku akan tunjukkan padamu apa kemampuanku. Selamat datang di toko. Kenapa kau tidak memberikan minuman pada tamu? Kenapa pelayananmu begitu buruk? Pak, kami mohon maaf. Ayolah, Brad, cepat buatkan teh untuknya. Iya, baik. Ini Pak, teh untukku. Panas! Apa yang kau lakukan? Maafkan aku, Pak. Brad, kau ini kenapa,
Pak, aku benar-benar minta maaf. Dia masih baru. Ini adalah barbershop terburuk yang pernah ada. Brad, kenapa tidak ada yang bisa kau lakukan dengan baik? Baget, apa yang terjadi? Pak, Brad ini tidak sengaja menumpahkan teh panas ke pelanggan. Coba lihat kepalaku yang malang. Aku akan menuntut kalian. Pak. Brad, hari ini kau pulang saja ya. Tapi... Hei, aku bilang pulang. Baik, Pak. Hah? Dia membuat sakit kepala parah. Yang dia lakukan hanyalah mengacau saja. Dia itu hanya perlu menyesuaikan diri. Brad, kau tidak mau jadi tukang cukur lagi, kan? Malam ini akan kuhancurkan impianmu hingga berkeping-keping. Ada apa dengannya? Hei, lihat, ada Brad sepaya. Lihat, wajahnya suram. Sepertinya dia sedang dalam masalah lagi. Lucu sekali melihat wajahnya yang menangis setiap hari. Apa ini, ha? Brad dikenal sebagai anak desa yang payah. Hei, ada Brad si Ibu payah. bilang kalau aku tidak belajar, aku akan payah seperti dia. Brad si payah. Brad si payah. Kapan Brad akan tumbuh dewasa? Orang tuanya pasti sedih karena dia. Oh ya ampun, Brad mudah dihina oleh semuanya. Bagaimana kalau aku ikut dia ke rumah? Aku pulang. Hah? Apa ini? Apa ini rumahnya Brad? Roach, aku pulang. Bagaimana kabarmu hari ini? Apa harimu menyenangkan? Apa? Bukankah itu kecoa? Kalau aku dapat masalah lagi di tempat kerja hari ini. Dia bicara pada kecoa. Apa stres membuatnya dia kehilangan akal sehat? Aku mendapat masalah dan dia ejek. Aku rasa aku tidak berbakat. Tidak ada yang mau aku menata rambut mereka. Pak Baget juga sakit kepala karena aku. Pak Red Bean Bread pasti muak denganku. Seharusnya aku menyerah saja dan kembali ke kampung halamanku. Apa? Menyerah jadi tukang cukur? Apa yang kau lakukan pada rambutku? Ini adalah barbershop terburuk yang pernah ada. Potato Chip tidak berbakat menata rambut. Kecoa, selamat tinggal. Jaga dirimu. Omong kosong apa ini? Bapak adalah tamu yang tadi, kan? Aku tahu kau itu payah, tapi tidak seburuk ini. Kau buat kesalahan, dapat masalah, dan kau benar-benar payah. Aku tahu, jadi aku mau berhenti saja. Tapi yang paling menyedihkan adalah keinginanmu untuk menyerah dengan semudah ini. Apa? Kau bisa buat kesalahan dan dapat masalah. Tapi seharusnya kau tidak pernah menyerah. Kalau begini bagaimana kau bisa jadi tukang cukur terbaik? Tukang cukur terbaik? Kau sangat pemarah. Kau juga jelek dan kau bahkan botak. Aku jadi botak? Tapi pastinya kau berbakat dalam menata rambut. Aku jamin kau akan jadi penata rambut terbaik di kota dan jadi sainganku. Aku tidak mengerti. Aku akan tunjukkan betapa berbakatnya dirimu. Aku akan berada di toko jam 1 siang besok. Baiklah, selesai. Pelanggan berikutnya. Cepat minggir. Pak, kau ingin rambutmu seperti apa? Aku tidak mau kau yang memotong rambutku. Aku mau Brad yang melakukannya. Brad? Pak, dia ini masih pemula dan belum siap untuk memotong rambut. Sudah tutup mulutmu, hei Brad. Cepatlah potong rambutku sekarang. Tunjukkan padaku kemampuanmu. Baiklah. Sudah selesai. Ya ampun, bagaimana dia menata rambut sehebat itu dengan begitu cepat? Hei, ini tidak buruk. Lihat, aku bilang juga apa. Wow. Astaga. Bagaimana kau bisa menata rambut seperti itu? Kamu tata rambutku juga. Aku duluan. Tidak, aku duluan. Terima kasih ya. Dia pergi kemana?
Aku mual, perjalanan waktu tidak mudah. Kenapa aku berbuat sejauh itu hanya untuk membantu Brad? Potato Chip, di mana kau menata rambutku seperti itu? Lain kali datang saja ke tempatku ya. Tukang cukur jenius Brett akan mengurusmu. Apa kau bilang? Dasar roti payah. Apa kau sadar siapa yang menolongmu jadi sukses begini? Apa maksudmu? Sebenarnya itu... Sudahlah, lupakan saja. Ada apa dengan dia? Cermin aneh. Apa? Lagi, ini cermin ketiga yang kau pecahkan. Kerja bagus, kerja bagus. Aku pembawa kemalangan. Kita harus cepat mengganti cermin itu. Sebentar lagi kita buka. Cepat belikan yang baru ya. Baik. Aku akan segera kembali. Jangan menjatuhkannya dalam perjalanan. Apa ada toko cermin di sekitar sini? Aku rasa kau ingin membeli cermin. Wow, Pak, dari mana kau tahu? Ikut, akan kutunjukkan padamu. Wow, kau punya banyak sekali cermin. Cermin ini rokoko. Oh, yang ini modern. Dan yang ini luar biasa. Mana yang harus aku beli? Ini adalah cermin yang harus kau beli. Yang ini agak kuno. Diam kau! Cermin ini hanya pernah digunakan oleh para tukang cukur terhebat sepanjang sejarah. Selama masa Renaissance, tukang cukur kerajaan Twisted Fellow menggunakannya untuk merapikan para raja dan bangsawan. Hanya anggota kerajaan yang bisa diperindah di depan cermin ini. Karena Twisted Fellow harganya $100. Apa? $100? Itu jumlah yang Master Brett berikan kepadaku. Kau dan cermin ini pasti saling berjodoh satu sama lain. Ambillah sekarang. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Sekali lagi, terima kasih, Pak. Jangan sampai pecah. Aku bebas. Kau membeli sampah jelek ini seharga $100. Ya, ini cermin istimewa yang digunakan banyak tukang cukur terkenal sepanjang sejarah. Kau sudah ditipu. Siapa yang menjualnya padamu? Aku ingin uangku kembali. Wilk benar. Di sini dikatakan ini cermin mewah yang dulu digunakan oleh tukang cukur istana pada masa Renaissance. Seorang tukang kayu Italia mengukurnya dari pohon ek khusus yang hanya tumbuh di tebing. Di balai lelang harganya mulai dari $1 juta. $1 juta? Apa aku harus menyingkirkannya? Apa kau bilang? Ini adalah barang antik. Hormati sedikit. Aku sudah menyukaimu sejak pertama kali melihatmu. Kalau aku sebuah cermin, aku sudah menikahimu. Selesai. Rambutmu sudah ditata. Wow, rambutku ditata oleh Brett yang terkenal. Pasti terlihat. Aku mengerikan. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau tukang cukur terbaik di Bakery Town tidak bisa membuatku cantik, maka tidak mungkin. Aku tidak akan pernah menjadi cantik. Aku memang tidak pantas bahagia. Ada apa, Master Brett? Kenapa aku punya keriput? Aku terlihat 100 hari melebihi batas tanggal penjualanku. Wilk, ada apa? Apa? Aku terlihat lebih tua daripada nenekku. Aku terlihat lebih keras daripada keju ini. Tapi aku masih terlihat tampan. Kenapa Master Brett tidak berubah? Mungkin karena dia memang jelek. Ada apa dengan cermin ini? Bayangan para pelanggan terlihat aneh. Mungkin cerminnya dikutuk. Oh iya, ini 100% pasti dikutuk. Kita harus panggil seorang pengusir roh. Pengusir roh? Untuk apa? Kenapa yang ini harus dikutuk? Aku pulang. Dah. Arwah, aku memanggilmu. Ibu, apa kau tidak bisa mengusir iblis yang merasuki cerminku? Jangan takut, itu mudah saja. Apa yang sudah kau lihat? Kau tidak apa-apa? Benda itu dikutuk. Ada hantu dengan tubuh aneh yang merasuki cermin itu. Hantu dengan tubuh aneh? Apa? Aku baru menyemirnya hari ini. Apa yang terjadi? Master Brett, aku takut. Lihat cermin itu. Apa itu? Aku masih sedang bermimpi.
Cermin ini adalah milikku. Lepaskan. Apa? Aku terlalu muda untuk... Tunggu, aku tidak apa-apa. Tidak ada yang terjadi. Aku gemetar ketika tangannya menembus tubuhku. Kau benar, kau memang gemetar. Aku menyukainya. Seram tapi luar biasa. Walau sudah meninggal, aku tetap masih saja tidak diperhatikan. Wah, hantu bisa menangis juga. Ini, aku membuatkan teh untukmu. Terima kasih. Cangkir itu milik ibuku. Aku minta maaf. Kenapa hidupku tragis sekali bahkan ketika sudah Kejadian meninggal? tragis apa yang membuatmu menjadi hantu yang terjebak dalam cermin? Aku adalah penata rambut kerajaan di Italia. Apa kau tukang cukur terkenal itu? Benar, aku mulai mencukur rambut bahkan setelah keluar dari oven. Sepanjang karirku, aku adalah tukang cukur seluruh keluarga kerajaan di Eropa. Tapi aku sangat sibuk, sehingga tidak sempat mencukur rambutku sendiri. Aku selalu melihat betapa indahnya pelangganku, dan betapa buruknya aku terlihat di dalam cermin setiap hari. Karena itu aku jadi terikat pada cermin itu. Itu membuatku sedih, kau hanya ingin terlihat luar biasa. Sebagai tukang cukur, ini adalah takdir kita. Jika aku mencukur rambut, mungkin aku akan bisa meninggalkan cermin ini selamanya. Tuan Pen, maukah kau mencukur rambutku? Master Brad, kau harus mencukurnya agar dia bisa berlanjut. Aku mohon. Jika aku membantu hantu Italia ini, cerminnya untukku. Baik, akan kulakukan. Tapi jika sudah selesai sebagai imbalan, cerminnya untukku. Setuju, terima kasih, terima kasih. Bagus sekali, Twisted Fellow. Baik, ayo, kita mulai. Aku belum pernah terlihat seindah ini. Jangan menangis, Ti. Setidaknya tidak ada rambut yang perlu kau cuci. Aku tidak akan pernah potong rambut Jangan seumur bicara hidupku. seperti itu. Lagi pula, kau kan sudah meninggal. Aha. Apa yang kau lakukan, Master Brad? Iya. Bagaimana menurutmu? Bagus sekali, bukan begitu? Aku sangat menyukainya. Aku terlihat luar biasa. Terima kasih. Aku senang kalau kau senang. Baik sekali kau membantunya. Boleh aku bersihkan lukisan dari cermin itu? Lukisan? Itu tidak nyata. Kenapa kau harus membuka mulut besarmu? Twisted Fellow pasti sangat sedih. Maaf, Master Brad. Walaupun sudah meninggal, pelayanan terhadap pelanggan apa Oh itu? benar. Bagaimana kalau kita lukis lebih banyak rambut lagi? Lukis Tidak lebih banyak apa-apa. rambut. Ini adalah pertama kalinya ada yang peduli padaku seperti ini. Itu lebih baik daripada memotong rambut yang bisa kau lakukan. Terima kasih. Jika aku melihat kalian berdua, akhirnya aku merasa luar biasa. Dan kalian memang tukang cukur sejati. Cermin ini sekarang adalah milikmu. Twisted Fellow, selamat tinggal. Semoga kau damai sekarang. Benar-benar hari yang luar biasa. Sekarang cermin mahal ini jadi milikku, Will. Will, kenapa cerminnya hilang? Karena arwahnya sudah pergi, kutukannya juga ikut terangkat. Jangan. Uji coba pekerjaan. Tuan Brad, tolong bersihkan ini untukku secepatnya ya. Oh ya ampun. Permisi, apa kau punya majalah lainnya? Permisi Pak, kapan bisa selesaikan ini? Tuan Brad, apa kau dengar aku? Tuan Brad, bersihkan ini sekarang. Tuan Brad, tolong selesaikan ini segera. Kau mau tolong bantu aku? Aku sedang sibuk, kau tidak lihat. Aku hanya petugas kasir, bukan asistenmu. Menata rambut dan bersih-bersih. Itu tidak akan cukup meskipun jumlahku 10. Jangan buat dirimu stres, pekerjakan saja asisten. Asisten? Aku membutuhkan asisten secepat mungkin. Halo Pak, aku datang ke sini setelah melihat iklan lowongan pekerjaanmu Pak. Itu cukup cepat juga. Sudah 20 tahun aku memimpikan bekerja di Brad Barbershop, bahkan setelah aku dilahirkan. Aku sedang menunggumu memasang iklan lowongan kerja dan tidak kusangka jadi kenyataan. Benarkah? Tapi tempat cukurku bahkan belum dibuka 10 tahun yang lalu. Menurut ibuku, aku memotong tali pusarku dengan gunting saat aku dilahirkan. Aku memilih gunting di pesta ulang tahun pertamaku. Di saat yang lain memotong kertas berwarna saat di TK, aku sudah memotong rambut temanku dan juga membuat gerakan gunting saat bermain home pimpa. Kesimpulannya, aku akan jadi asistenmu yang sempurna.
Baiklah, baik. Aku bisa merasakan semangatmu, tapi kau tetap harus melewati ujiannya. Aku akan lakukan apa saja untukmu. Mari kita mulai tes pekerjaannya. Tes yang pertama adalah menyemprot krim kocok menjadi 3 lapis. Oh, aku yakin aku bisa melakukan ini. Aku telah gagal dalam pelajaran menyemprot saat jadi murid, dan aku harus mengulanginya sebanyak 4 kali. Wah, tukang cukur, ini krim yang kau gunakan di tempat cukurmu. Jangan terlalu terkejut ya. Akan kutunjukkan bagaimana cara menyemprotkan krim. Kenapa tidak berfungsi? Tunggu sebentar ya. Ternyata macet. Mungkin krimnya akan keluar kalau aku tekan dengan keras. Apa yang kau lakukan? Cepat bersihkan sekarang juga. Aku benar-benar minta maaf, Pak. Aku akan bersihkan untukmu. Ya ampun. Aku belum pernah merasakan pijatan seperti ini. Tes ini seperti sentuhan tangan ibuku yang sering sekali menepuk-nepuk kepalaku agar bisa tidur di malam musim panas. Nyonya, maafkan aku. Aku sudah singkirkan krimnya. Aku benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa. Silakan sayang. Bisakah kau lakukan lagi? Apa? Ini pijatan terbaik yang pernah ku dapatkan. Kumohon semenit lagi. Tidak 10 detik lagi. Oh, bagus. Tuan Brett, terima kasih atas waktumu. Aku akan pergi sekarang. Kau mau kemana? Harus ikuti dulu tes keduanya. Benarkah? Aku tidak bisa menghancurkan impian anak muda. Ku berikan kau kesempatan 1 kali lagi. Wah, terima kasih. Terima kasih. Oh, sentuhan tangannya. Aku merasa seperti mencair. Will, kau sudah melakukan kesalahan di tes pertama. Pastikan yang kedua kau harus baik. Yang paling penting di sini adalah kebersihan. Kesalahan yang besar adalah membiarkan krim berceceran di lantai. Oh, bebersih, jangan khawatir. Aku yakin aku bisa melakukan ini. Aku sering melakukannya di kelas waktu itu. Apa benar begitu? Kalau begitu cobalah, kita lihat saja. Oh, ini jejak kaki siapa? Padahal aku baru selesai mengepel lantainya. Tidak apa-apa, aku akan melakukannya lagi. Oh ya ampun. Anak ini tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Oh sayangku, ternyata aku belum pernah memakai pel sebelumnya ya. Anak muda zaman sekarang itu sama saja. Mereka tidak pernah melakukan pekerjaan rumah. Sini sayang, berikan pelnya padaku. Tidak apa-apa nyonya-nyonya. Sudah, berikan saja padaku. Harusnya kau mengepel lantai dari depan ke belakang. Wah, nyonya, kau luar biasa. Kuras Milk ini istimewa, benar tidak? Dia benar-benar punya pesona. Akan kuberi dia kesempatan sekali lagi. Will, walaupun kau sudah mengacaukan tes pertamamu, aku akan berikan kau kesempatan. Terima kasih banyak. Berhentilah berterima kasih. Hasil tes terakhir mulai yang menentukan kau diterima atau tidak. Tes terakhir adalah membuat krim kocok. Membuat krim kocok? Oh, aku yakin sekali bisa melakukannya. Pak, kau tahu apa bahan utama dari krim kocok ini? Itu adalah aku, yaitu susu segar. Tinggal tuangkan susu ke dalam mangkuk kocok dan tambahkan gula dan mentega. Lalu kocok dengan mixer. Semudah itu kan? Lihat, apa itu? Wah, papan iklannya terbang. Sepertinya itu cara baru mengiklankan sesuatu. Kalian lihat papan reklama itu? Topik yang paling viral di Bakery Town. Bread Barbershop telah berhasil menarik perhatian khalayak umum dengan cara mengiklankan sesuatu yang brilian dan lucu. Anak susu ini, kemana dia pergi setelah menghancurkan atapku? Lihat, dia di sana. Apa ini Bread Barbershop yang terkenal itu? Apa kau pemilik tempat cukur ini? Iklanmu itu idenya luar biasa. Itu ide siapa? Kami juga ingin memotong rambut di tempat cukurmu. Tuan Brett, aku benar-benar minta maaf. Aku akan jadi pekerjaan dan mengganti rugi semua kerusakan yang terjadi. Will, untunglah kau kembali dengan selamat. Kau berhasil lulus tes terakhir. Kau akan mulai bekerja hari ini di Bread Barbershop. Tuan Brett, aku
Aku akan lakukan apapun yang kau minta, Tuan Brett. Aku akan janji. Baiklah. Bekerja keras ya. Wah, ada di atas lagi papan reklame terbang. Aku sudah melihatnya beberapa kali. Tuan Brett, berapa lama aku harus melakukan ini? Sebentar lagi waktu makan siang. Bertahanlah di sana, tinggal 30 menit. Baiklah, Tuan Brett. Rumah baru Will. Aku sudah bekerja keras hingga tubuhku sakit. Sebaiknya aku tidur sekarang saja. Siapa itu? Oh, maaf mengganggu di jam seperti ini, Will. Nyonya pemilik rumah, ada apa? Apa aku lupa membayar sewa? Ya, itu juga hal lainnya. Tahukah kau, Will? Saat ini harga barang-barang naik, harga sewa di sekitar sini juga naik. Karena itu aku akan menaikkan sedikit lagi. Itu sedikit memberatkan karena gajiku tidak naik. Berapa banyak harga yang akan kau naikkan? Tidak terlalu banyak. Bagaimana kalau $1,000? Apa? $1,000? Aku sudah berusaha baik. Yang lainnya 2 kali lipat. Nenek, $1,000 terlalu mahal bagiku. Begini, semuanya itu aku gabung dengan kesalahan yang pernah kau buat, Will. Tapi aku tidak akan mampu bayar dengan gajiku. Cari tempat kalau kau tidak mampu bayar di sini. Nenek pemilik rumah, tunggu nenek. Telingaku tidak berfungsi dengan baik akhir-akhir ini. $1,000. Uang sewa naik menjadi $1,000. Gaji bulananku $1,500. Uang sewa, makan, transportasi, peralatan, asuransi kesehatan, tagihan telepon, DVD, Roger Donat, tiket masuk. Itu sudah banyak. Jika harus membayar $1,000 lagi, tidak, aku akan jatuh bangkrut. Tidak, apa yang harus aku lakukan? Will, apa yang kau lakukan? Cukup. Apa yang terjadi? Pemilik rumah mengatakan ia akan menaikkan harga sewa jadi $1,000. Hah, $1,000? Kau yakin bukan $100? Itu benar. Dia mengatakannya dengan jelas. $1,000. Bagaimana aku mendapatkannya? Bukankah lebih baik jika kau pindah ke tempat lain? Kurasa kau akan dapat tempat yang lebih baik dan lebih murah. Tapi rumahku penuh dengan kenangan tak terlupakan. Kenangan? Bagaimana kau akan hidup jika harus membayar sewa yang mahal seperti itu? Apa aku benar-benar harus pindah ya? Selamat datang di kantor Maklar Bakery. Kami menyediakan berbagai macam rumah yang sesuai dengan kebutuhanmu. Rumah seperti apa yang kau cari? Rumah yang murah dan bagus. Akan lebih baik jika ada kolam renang dan tempat memanggang di depan. Tuan, kau meminta terlalu banyak. Pilihannya adalah murah atau bagus. Pilih salah satu. Benarkah? Akan tetapi, tidak ada yang tidak kami punya di kantor Maklar Bakery ini. Tuan, aku punya satu rumah murah dan bagus untukmu. Wow! Tada, ini dia. Wow! Aku pikir kau bilang murah dan bagus. Ya memang. Kamar mandi berjarak 200 meter dari tempat tidur. Sedikit tidak nyaman, tapi ini rumah yang murah dan kecil seperti yang kau minta. Kecil? Aku ingin rumah yang murah dan bagus, bukan yang sempit. Bukan ini yang kuinginkan. Tolong tunjukkan padaku rumah yang lain. Rumah yang akan kutunjukkan padamu rumah yang murah dan bagus, tapi punya satu kekurangan. Apa itu? Jaraknya sedikit jauh dari kota. Itu bukan masalah. Aku bisa berangkat kerja lebih awal. Tuan Will? Ya. Kita hampir sampai. Benarkah? Ya, sebentar lagi kita akan sampai dalam waktu 4 jam. 4 jam? Kita sudah lakukan perjalanan selama 4 jam dan kita bahkan belum sampai setengah jalan. Belum sampai setengah jalan? Harusnya kau bilang ini sudah setengah jalan. Hidup akan terasa keras bagimu jika kau sangat pesimis. Ini bukan sedikit jauh lagi. Tunjukkan padaku rumah yang lain. Sebaiknya kali ini kau tunjukkan yang bagus ya. Tentu saja. Aku yakin kau akan menyukai rumah ini. Ini dia. Ini dekat dengan kota dan murah. Bukankah itu bagus? Wow, ini bagus. Ayo kita masuk dan melihatnya. Wow, ini keren sekali. Aku akan mengangkat telepon sementara kau melihat-lihat rumahnya.
Ini bersih dengan ruangan yang besar. Ini sempurna. Ini yang ku mau. Permisi. Apa kau kemari untuk melihat rumah? Iya, apa Anda pemilik rumahnya? Rumah ini bagus sekali. Benarkah? Silakan lihat-lihat ya. Tunggu sebentar. Halo? Tuan Will, aku lupa mengatakan sesuatu padamu. Ada satu masalah dengan rumahnya. Masalah? Aku rasa ini sempurna. Bahkan pemilik rumahnya bersikap baik. Kau sudah bertemu dengannya? Apa? Sebenarnya itu rumah kosong. Beberapa orang mengatakan kalau itu berhantu. Ada banyak sekali rumah di kota roti, tapi tidak ada tempat bagiku untuk tinggal. Jangan bersedih, Tuan Will. Berpikir positif dan berusaha keras. Aku yakin kita... Berpikir positif? Bagaimana bisa aku berpikir positif? Kau bilang semua akan baik-baik saja, tapi kau tunjukkan rumah yang aneh padaku. Sebenarnya masih ada satu rumah yang tersisa, tapi... Benarkah? Tapi bentuk interior rumahnya sedikit aneh. Aku bisa tunjukkan padamu jika kau mau. Sudah sampai, ayo kita masuk dan lihat. Maafkan aku, biaya sewa di tempat ini sangat mahal. Jadi aku bisa menunjukkan rumah ini saja padamu. Rumah ini jelek ya. Sebaiknya kita pergi ke tempat lain. Ini dia. Ini rumah yang aku cari selama ini. Aku belum pernah melihat rumah senyaman ini. Lihat, setelah bangun, aku bisa mencuci muka di tempat tidur. Lalu aku akan masak makan siangku di sini. Lalu makan dan cuci piring. Lalu pergi ke kamar mandi. Lalu tidur. Semuanya, aku bisa melakukan semuanya dalam satu waktu. Berapa biaya semuanya? Ini $500 per bulan. $500? Wah, akhirnya. Ayo kita lakukan tanda tangan kontrak sekarang juga. Ya, aku merasa sangat puas setelah berusaha keras. Aku merasa sangat beruntung bisa menemukan rumah ini. Halo rumah baruku, namaku adalah Will. Senang bertemu denganmu. Membangun staf terbaik. Hari Senin itu menyenangkan. Waktunya untuk bekerja dimulai. Sabtu dan Minggu waktunya bermain. Senin adalah hari yang aku suka. Aku harap ada debu tambahan setelah akhir pekan berlalu. Apa yang lebih baik dari bersih-bersih di hari Senin? Apa itu? Choco, kau tidak apa-apa? Apa yang terjadi? Apa kau tidak tahu? Ini hari Senin. Coba lihat jadwal kita, kalau kau berani. Wow, aku tidak pernah bayangkan daftarnya bisa sepanjang ini. Maksudku, aku tahu kita memang terkenal, tapi jadwal kita penuh hari ini. Apa? Jadwalnya penuh kau bilang? Jadi hari ini aku akan bekerja lembur tanpa istirahat. Kalian kenapa teman-teman? Hari Senin hari yang sangat menyenangkan. Waktunya kita buka. Enak saja. Kembalikan sekarang juga. Dari sini. Jangan. Mimpi buruk lagi. Aku tidak bisa terus begini. Tapi ada satu perusahaan yang telah meningkatkan keuntungannya 10 kali lipat. Pak, apa rahasia di balik meroketnya perusahaanmu? Aku tidak keberatan mengatakan pada kalian kesuksesan kami sepenuhnya karena acara pembangunan tim. Satu tim, satu impian. Hahaha, bagaimana menurut kalian? Acara kita berikutnya adalah maraton 10.000 kilometer. Acara pembangunan tim, itu dia. Tapi kenapa kau ikut denganku ke acara? Kita itu kan sedang sibuk.
Tapi perusahaan balap mobil berhasil melakukannya dan meningkatkan untung mereka 10 kali lipat. 10 kali lipat? Apa kau kehilangan akal? Aku sudah cukup sibuk, terima kasih. Kalau kita lakukan di akhir pekan, kita tidak perlu bekerja. Ayo kita lakukan acara pembangunan tim yang menyenangkan dan kembali dengan segar dan siap bekerja setelah itu. Baiklah, Will. Lalu apa kau bisa persiapkan semua yang dibutuhkan? Tentu saja. Acara pembangunan tim sebenarnya. Aku tidak percaya kita melakukan ini. Tapi, apa yang harus aku siapkan untuk itu? Kau belum pernah melihat tempat seperti ini. Inilah Chip Omart. Apa itu? Apa masalahnya? Tidak punya uang? Tidak ada uang dalam dompetmu? Tidak jadi masalah. Di Chip Omart, kau bisa membeli apa saja seperti raja. Itu benar, seperti raja kataku. Luar biasa. Dan aku tidak bisa mengalihkan pandanganku dari tariannya yang keren. Dia pasti ahli acara yang aku tunggu-tunggu. Permisi, Pak. Apa aku mengenalmu? Oh, Pak. Aku sangat membutuhkan bantuanmu. Jadi maksudmu ini adalah acara pertamamu untuk pembangunan tim? Selai lezat, itu cara yang sulit. Itu sebabnya aku butuh bantuan darimu. Oh, apa yang harus kulakukan dengan ini? Menurutmu kenapa murid pakai seragam? Akan kujelaskan untuk rasakan di mana mereka seharusnya. Acara pembangunan tim adalah saat perusahaan meningkatkan moral pegawainya yang kelelahan. Itu adalah cara yang paling sulit untukku. Kau harus menjahit kaos tim dengan penuh kasih sayang dan kesetiaan dalam setiap jahitannya, agar para pegawai akan tahu di mana mereka seharusnya berada. Pak, apa aku boleh tanya apa gunanya daging ini? Mereka tidak akan selalu mengatakan ini padamu. Tapi acara itu intinya adalah makanan. Benar kan begitu? Wah. Jadi daging yang dimasak terlalu matang akan membuat para pegawaimu merasa mereka sudah tidak layak lagi bekerja. Sementara kau belum matang akan membuat jiwa mereka kesepian dan mentah. Dan daging yang matang sempurna adalah garing di luar dan lembab di dalam. Saat kau biarkan pegawaimu membantu, semua rasa stresku hilang. Saat kita lewati semua dengan bersatu, kita bisa mencapai apa saja. Jika penjualan tempat cukur hilang keseimbangan dan menurun, lalu kita semua akan gagal. Bagaimana menurutmu tentang permainan pembangunan tim? Aku merasa seperti jadi kau dan terhubung selama hidup. Seperti aku ingin meminjamkan semua uangku padamu. Kau lihat, permainan ini akan membuat kau dan rekan-rekan kerjamu jadi semakin dekat. Kau lakukannya dengan sangat baik sampai aku hampir bisa melewati seluruh permainannya. Hebat. Terima kasih, Pak. Karenamu kami akan menjalani acara terbaik. Wow. Tunggu dulu, ada satu keahlian yang paling penting. Apa itu? Menguasai api unggun. Api unggun mengingatkan kita semua dengan asal kita, di mana oven yang maha hebat. Apinya membuat kita merasakan kehangatan dan bangkit dalam kelahiran kita. Untuk membuat api unggun yang benar, kau harus persiapkan kayu bakarmu sendiri dan menyaksikan kayunya terbakar. Pohon rubuh. Selesai. Semua sudah siap. Sekarang aku tinggal menunggu yang lainnya. Mungkin aku berlebihan. Aku merasa seperti jadi krim kocok. Aku masih punya waktu sebelum mereka tiba di sini. Mungkin aku sebaiknya tidur dulu. Selamat pagi, Pak Brett. Selamat pagi. Aku senang sekali. Aku bahkan tidak tidur cantik yang cukup. Aku juga. Kenapa mereka di sini? Pasti Will yang mengundang mereka. Ngomong-ngomong, di mana Will sekarang? Dia berjanji untuk mempersiapkan semuanya. Pak Brett, lihat. Sepertinya Will sebelumnya di sini. Jangan-jangan Will sudah pergi ke tempat perkemahan. Tentu, kalau begitu kita harus pergi juga. Ayo, mari kita bawa barang-barang. Aku hampir lupa. Kita akan pergi seharian penuh. Aku harus mengunci toko dulu. Sudah selesai. Ayo pergi. Tidurku benar-benar nyenyak. Aku merasa sangat segar dan penuh tenaga. Waktunya untuk pergi ke acara pembangunan tim dan menikmati semuanya. Kenapa pintunya dikunci dari luar? Buka pintunya, tolong! Apa ada orang di luar? Aku mohon keluarkan aku! Kita semua seperti telur. Coba lihat ke dalam dan Brett, temukan kau kuning akhirnya telurmu. memandang. Dagingnya terasa enak sekali. Tapi bukankah kita harusnya menunggu Will? Benar juga, dia yang wujudkan semua ini. Sekarang, karena kita sudah kenyang, aku rasa kita harus menyalakan api. Api unggun. Kita bisa bernyanyi dan cerita-cerita menakutkan. Wow, indah sekali.
hampir sama indahnya denganku. Aku benar-benar senang kita melakukan ini. Benar. Coba Wilk ada di sini untuk menikmatinya juga. Aku terjebak di toko dan tidak bisa keluar. Pintunya dikunci dan aku terjebak di jendela. Bagaimana dengan